Perawatan Ready. Saya mau perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Siti. Perkenalkan bang, nama saya Kami pada para pekerja di keramba ikan. Seperti yang kita ketahui, keramba ikan merupakan salah satu mata pencarian yang terdapat di Desa Korokosatu ini karena termasuk daerah perairan. Namun setiap kegiatannya membawa resiko dan tantangan tersendiri yang perlu kita waspadai. Dalam edukasi kali ini kami akan membahas aspek-aspek kerja yang perlu abang ketahui, yaitu mulai dari pengenalan terhadap bahaya yang akan timbul ketika abang bekerja dan langkah-langkah apa aja yang bisa abang-abang lakukan untuk mencegah terjadinya bahaya. Juga kami akan mengasih tips untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental selama menjalani aktivitas di keramba ini. Dan kami berharap melalui edukasi ini, abang-abang semuanya lebih memahami pentingnya apa itu kesehatan dan keselamatan kerja pada lingkungan kerja. Karena itu kita bisa menciptakan suasana yang aman dan lebih produktif lagi. Oke, langsung saja ke materi pertama. Terima kasih. Selamat sore abang-abang semuanya. Bisa. Di sini kami akan menjelaskan terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja keramba ikan yang ada di Korokosatu ini. Nah, sebelumnya tadi teman saya sudah menjelaskan, saya ulangi kembali. Salah satu mata pencarian yang pekerja yang ada di Korokosatu ini adalah nelayan ataupun pekerja keramba ikan. Nah, sama-sama kita ketahui juga keramba ikan ini adalah metode budidaya perikanan yang umum dilakukan. Namun ada beberapa aspek yang bisa ataupun yang berisiko mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja keramba. Nah, untuk itu kami akan melakukan ataupun memberikan tips ataupun masalah-masalah yang dapat kami tangani untuk orang-orang abang yang bekerja di keramba. Nah, yang pertama itu masalah yang sering terjadi pada pekerja keramba sendiri, yaitu kondisi lingkungan yang berbahaya. Maksud dari kondisi lingkungan yang berbahaya itu sendiri, orang abang sendiri kan pasti pernah merasakan cuaca ekstrim ataupun cuaca yang dingin ataupun hujan deras ataupun paparan sinar matahari ataupun permukaan yang licin pasti yang sering abang-abang aku kan dari pekerjaan ini. Nah, yang masalah yang kedua itu adalah kurangnya pengetahuan tentang keselamatan. Nah, contohnya sendiri yang sudah kami lihat kembali tadi tentang kurangnya pengetahuan tentang keselamatan ini sendiri, ada pekerja keramba yang mengangkat pelet seperti yang tadi kan tiga saya bang. Yang berat itu sebenarnya mengurangi kapasitas tubuh abang-abang itu sendiri. Itu bisa mengakibatkan yang namanya cedera punggung dan bisa cedera fisik. Nah, yang selanjutnya masalah yang sering terjadi pada pekerja keramba tersendiri adalah penggunaan alat dan peralatan yang tidak aman. Nah, penggunaan alat dan peralatan tidak aman ini juga bisa beresiko tentang mengalami keselamatan dan kesehatan kerja abang-abang sendiri. Nah, yang terakhir adalah kelelahan fisik dan mental. Nah, kelelahan fisik dan mental itu sendiri, contohnya itu jam kerja yang panjang dan fisik yang berat dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan bisa beresiko masalah kesehatan yang dapat abang-abang terima. Nah, kelima dari masalah yang sering terjadi ini pasti ada solusi dan tips yang akan diberikan. Nah, itu yang pertama itu adalah kecelakaan kerja. Seperti yang kita ketahui, abang-abang kan bekerja di lapangan. Jadi resiko yang terjadi itu kecelakaan itu terjatuh ke dalam air, kemudian kecelakaan saat mengangkut ikan. Lalu yang kedua, abang-abang yaitu cedera fisik seperti luka yang diakibatkan oleh alat tajam ataupun alat berat. Kemudian yang ketiga adalah masalah kesehatan mental, di mana kelelahan bisa menyebabkan stres, kemudian kecemasan dan depresi akibat dari
beban kerja yang berlebihan. Lalu yang keempat itu yang terakhir adalah dehidrasi atau penyakit lainnya. Seperti yang kita ketahui abang kan bekerja di siang hari ini. Nah, bekerja di siang hari ini Penggunaan pelatihan keselamatan kerja. Ini mengenai protokol keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua itu penyediaan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, sepatu anti-slip, juga pelampung. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas peralatan. Nah, sebelum menggunakan alatnya kan pasti abang periksa bukan apakah alat yang digunakan aman atau tidak untuk digunakan. Keempat itu ada pengawasan lingkungan kerja, ya ini prosedur yang untuk memantau cuaca. Kalau misalnya cuacanya buruk, otomatis aktivitas yang dilakukan kan dihentikan. Itu ada program kesehatan dan kebugaran, itu menyediakan akses ke program fisik dan mental serta fasilitas kesehatan bagi pekerja. Yang keenam ada pendidikan tentang bahaya bahan, yaitu pelatihan tentang cara aman menangani pakan ikan dan obat-obatan. Solusi yang harus dilakukan itu yang ketujuh itu adalah membangun budaya keselamatan. Di mana membangun budaya keselamatan ini adalah mendorong komunikasi yang terbuka. Jadi kita tentang keselamatan pekerja di keramba dan mengapresiasi pekerja yang telah menerapkan praktik keselamatan kerja. Lalu yang terakhir itu yang dilakukan adalah penjadwalan yang baik, di mana penjadwalan ini abang-abang itu sangat perlu. Kenapa perlu? Karena ketika jadwalnya baik, jadi pekerja itu cukup istirahat dan tidak stres. Sekian dari saya. Jadi kesimpulannya abang-abang, kesehatan dan keselamatan kerja di keramba ikan ini adalah tanggung jawab bersama bang, baik itu pengelola usaha dan para pekerjanya. Dengan memahami masalah yang telah disebutkan oleh teman-teman saya, baik itu masalah, resiko, dan penerapan solusinya yang tepat, abang-abang bisa nggak menerapkannya dalam bekerja nanti? Karena kan abang-abang udah tahu kan apa aja yang dapat resiko yang bisa ditimbulkan dari pekerjaan yang abang lakukan. Apa? Kalau kami udah sesuai bidangnya masing-masing lah kalau pengungkapannya.